untuk bagian preanalitik ya, Anda mungkin akan merasa bahwa loh, ini bukan kompetensi seorang apoteker. Tapi buat apa kami mempraktekkan, buat apa kami diajarkan bagaimana prosesnya? Itu karena memang prosedur tersebut merupakan bagian dari keseluruhan proses. Ya, jadi kalau kita istilahkan total testing proses atau TTP, TTP ya, total testing proses itu bagian preanalitik justru memegang variabel yang paling besar. Makanya ini punya satu slot khusus. Kalau kalian perhatikan ya, ini mudah-mudahan sudah dibahas oleh Ibu Yuli. Kalau di proses yang berada di laboratorium klinik terbagi menjadi 3 bagian besar ya. Mudah-mudahan Bu Yuli sudah bahas. Jadi saya cuma akan menyampaikan bahwa preanalitik itu terdiri dari keseluruhan proses, mulai dari permintaan laboratorium, permintaan pemeriksaan laboratorium itu diajukan oleh klinisi, dalam hal ini dokter, ya, untuk disampaikan kepada pasien hingga nanti pengeluaran hasil yang diterima oleh klinisi atau pasien tersebut. Jadi hasil bisa dikirimkan ke dokternya langsung atau diterima oleh pasien yang bersangkutan. Jadi segala yang berkaitan dengan mulai dari proses hingga pasien itu mendapatkan permintaan pemeriksaan laboratorium hingga pasien itu sampelnya diperiksakan di alat, ya, itu masuk dalam fase preanalitik. Nanti bagaimana sampelnya ini dikerjakan di alat hingga pengeluaran hasil, itu adalah fase analitik. Dan nanti hasilnya dikelola hingga pasien menerima di tangannya atau di tangannya dokter, itu masuk dalam kategori post analitik. Jadi kalian lihat di sini, di preanalitik ada pengambilan spesimen, ada penanganan spesimen hingga menjadi sampel, ya. Yang mana itu spesimen? Spesimen itu kalau dia masih raw material yang belum siap untuk dianalisis. Kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas, langsung disela saja ya. Jangan menunggu hingga selesai perkuliahan baru bilang, Bu, suaranya tidak jelas gitu. Nah, spesimen misalnya pada saat Anda diminta untuk mengambil spesimen darah. Spesimen darah tersebut nanti akan diperiksakan adalah bagian cair dari darahnya atau plasmanya. Maka pada saat darah tersebut baru diambil, ini disebut sebagai spesimen, masih raw material. Tapi pada saat darah tersebut sudah diolah hingga bisa diambil plasmanya, dan plasma ini siap untuk dimasukkan ke alat untuk dilakukan analisis, maka plasma inilah yang disebut sebagai sampel. Jadi Anda perlu membedakan kapan kita menggunakan istilah spesimen, kapan kita menggunakan istilah sampel. Jelas? Jelas tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi mohon maaf. Ya, jadi karena Anda diharapkan sudah paham yang mana yang dimaksud sebagai spesimen, yang mana yang dimaksud sebagai sampel, kira-kira bisa enggak spesimen merupakan sampel juga? Kita tidak ada pemisahan antara spesimen dan sampel. Kira-kira bisa enggak seperti itu? Ada yang bisa berkomentar? Ketua kelasnya tolong mencatat siapa-siapa yang mengajukan komentar, baik pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan selama perkuliahan ya, nanti tolong dijapri ke saya. Jadi tugas ketua kelas pada saat perkuliahan dengan saya, itu ada 2. Yang pertama, meng-screenshot teman-teman Anda yang hadir dalam perkuliahan, dan yang dikirimkan ke Ibu Mus setiap minggu. Dan yang kedua, Anda mencatat nama-nama teman Anda yang aktif, ya, termasuk nama Anda selalu catat tiap minggu karena pasti Anda akan aktif tiap minggu. Ya.
nanti Anda japri ke saya. Oke? Nah, Iya, Bu. ketua kelas jelas? Iya, Bu. Oke, jelas tugasnya ketua kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi kalau spesimen dan sampel, bisa tidak kita langsung menggunakan istilah pada spesimen tersebut sebagai sampel? Kira-kira ada yang bisa berkomentar? Menurut saya bisa, Bu. Ya, tolong kalau berkomentar bantu ketua kelasnya sebutkan namanya ya. Jadi misalnya, siapa tadi yang berkomentar? Saya misalnya, Eni, Bu, menurut saya bisa. Jadi dia akan tahu bahwa yang berkomentar itu barusan Eni. Dia tidak perlu mencari tahu lagi siapa yang aktif suaranya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Anunggu Pratama. Menurut saya, Bu, bisa, Bu, karena sepengetahuan saya ada dibilang spesimen yang sudah diolah dan spesimen yang belum tanpa perlu diolah, Bu. Spesimen yang tidak perlu diolah, misalnya Anda bisa kasihkan contoh? Bu, seperti darah yang diambil langsung dari manusia. Terus dilakukan pemeriksaan apa? Misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan tes darah, biasanya kalau di rumah sakit, Bu, misalnya kita mau tahu jumlah leukositnya bagaimana atau eritrositnya. Oke, Apakah jadi betul ya, mengalami? betul sekali. Kalau Anda misalnya sampel yang mau diperiksakan tersebut berupa sampel langsung yang diambil dari pasien, maka atau hewan ya, maka spesimen tersebut itulah yang disebut sebagai sampel. Jadi kalau ambil contoh yang disebutkan Kadafi tadi, ambil darah, kemudian darah tersebut langsung diperiksakan di mikroskop, tidak ada lagi proses pemisahan-pemisahan, cuma ditambahkan NaCl misalnya atau reagen-reagen pewarna, tapi langsung darah tersebut diteteskan di objek gelas, maka spesimen darah tersebut disebut juga sebagai sampel. Ya, jadi sampel mungkin saja adalah spesimen yang raw material yang masih baru diambil, atau sampel tersebut bisa juga yang telah melalui proses pengolahan. Makanya di sini disebut sebagai penanganan. Ya, kalau spesimennya itu langsung diperiksakan, maka spesimen tersebut tidak perlu diolah, langsung menjadi sampel siap untuk dianalisis. Tapi kalau spesimen tersebut masih harus diubah bentuknya, maka spesimen tersebut disebut sebagai spesimen kalau dia masih baru dikumpulkan gitu ya. Nanti setelah dilakukan pengolahan siap untuk dianalisis disebutlah sebagai sampel. Nah, Anda bisa mengambil sedikit langsung tersirat ya bahwa sebetulnya aspek preanalitik itu kalau Anda membaca di berbagai pustaka ini penting sekali karena kita lihat bahwa keseluruhan proses diagnostik di laboratorium ternyata dari hasil analisis berkaitan dengan keakuratan dan kemanfaatan dari hasil laboratorium klinik, aspek preanalitik itu yang memegang kontribusi paling besar. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, Anda lihat ternyata kalau kita melihat preanalitik, jadi hal-hal seperti yang tadi saya katakan ya, ada dua yang bisa muncul. Yang pertama itu adalah hal-hal setelah pasien mendapatkan perintah dari dokter untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dia belum sampai ke lab, dia baru mendapatkan surat pengantar bahwa kamu harus melakukan pemeriksaan ini. Nah, itu kan berarti belum sampai ke lab, dia baru ada di klinik dokter tersebut. Tapi ini sudah masuk dalam aspek preanalitik. Ya.
Jadi dokter melakukan order atau pasien ini ingin melakukan pemeriksaan, sudah ada di kepala dia mau melakukan pemeriksaan apa, tapi dia belum sampai ke laboratorium. Nah, nanti setelah dia sampai ke laboratorium, dilakukan proses pengambilan darah, kemudian dilakukan proses penanganan spesimen menjadi sampel, hingga pengangkutan, transportasi, dan sebagainya, inilah masuk dalam kategori fase preanalitik inside laboratorium atau di laboratorium. Nah, kalau kita gabung aspek preanalitik di luar laboratorium, jadi sebelum pasien masuk ke dalam laboratorium gitu ya, masih di rumahnya persiapan pasien, misalnya dia berpuasa dari rumahnya, apa yang dia konsumsi sebelumnya di rumahnya, baik obat, makanan, minuman, atau hal-hal lain gitu ya, itu semua masuk dalam kategori aspek preanalitik di luar laboratorium. Dan kontribusinya terhadap keakuratan hasil itu adalah 20%. Sedangkan preanalitik di dalam laboratorium, kontribusinya terhadap akurasi hasil itu 37%. Jadi kalau kita gabung lebih dari 50%, kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi yang mengakibatkan ketidakakuratan hasil laboratorium itu justru kontribusinya di fase preanalitik ini. Jadi kalau ada yang berpikiran bahwa yang penting itu laboratorium adalah alat yang canggih. Kalau alatnya canggih pasti hasilnya bagus, lebih bagus dibandingkan lab lain. Nah, Anda harus melihat penelitian yang dilakukan, ya. Jadi saya di slide saya itu menyertakan sumber-sumbernya. Tapi kalau kalian mau lihat itu sebetulnya ada di mana buku preanalitik ya, ada buku khususnya. Saya punya hard copy-nya, saya tidak punya sayangnya bentuk e-book-nya. Tapi bentuk e-book-nya banyak di Google. Ya, bisa Anda beli. Nah, kalau ada yang berpikiran bahwa yang penting alat, maka Anda harus mengubah pikiran Anda. Karena justru bukan alat yang memegang kontribusi penting, tetapi aspek preanalitik ini. Jadi percuma alat kita sudah canggih, tapi sampel yang akan diperiksakan di alat tersebut ini tidak memenuhi persyaratan. Ya, inilah yang dikatakan pentingnya preanalitik. Supaya hasil yang masuk, yang dikeluarkan oleh alat itu betul-betul adalah hasil yang akurat yang kita harapkan dari pasien. Alat kan mesin ya, dia tahu kalau misalnya sampelnya dimasukkan seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Tapi kalau dimasukkan sampel yang salah, maka dia tetap akan mengeluarkan hasil meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasien. Ya, jadi ini adalah contoh kejadian yang disebabkan oleh kesalahan pada saat fase preanalitik. Jadi Bapak Gilbert Smith, ini kejadian nyata di luar sana gitu ya. Pak Gilbert ini mau melakukan pemeriksaan laboratorium sebelum dilakukan proses operasi. Sebetulnya operasinya ringan, ya operasinya tidak berbahaya. Tapi karena memerlukan bius total, ya, maka operasi tersebut harus didahului dengan pemeriksaan laboratorium termasuk elektrolit dan sebagainya. Pada saat diambil darahnya, namanya pasien geriatri ya, pendengaran sudah berkurang fungsinya, yang dipanggil adalah Herbert Swift, tapi dia berpikir itu adalah namanya. Jadi dia datang, dilakukan proses pengambilan darah untuk pasien atas nama Herbert Swift, ya. Nah, apa akibatnya? Maka hasil dari lab yang hasil keluar Gilbert Smith dari lab tersebut adalah sampelnya orang lain, sampelnya Herbert Swift ini. Jadi tertukar. Pada saat dioperasi ternyata terjadi komplikasi yang tidak diharapkan, perdarahan karena terjadinya kekurangan
faktor koagulasi ya. Jadi pada saat dia mau dilakukan operasi, diambil hasilnya ternyata normal semua, maka dilakukanlah proses operasi. Ternyata hasilnya tersebut bukan hasilnya dia. Ini adalah hasil dari orang lain yang normal. Padahal dia sebetulnya ada masalah di faktor pembekuan darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya meskipun itu operasi ringan, tetapi dia meninggal. Jadi bapak Herbie tersebut ini meninggal dan sama sekali tidak disangka oleh istrinya karena dikatakan bahwa dia hanya akan menjalani operasi ringan, gitu ya. Jadi memang aspek preanalitik ini adalah contoh yang sangat sederhana kesalahan identifikasi pasien yang bisa berakibat fatal. Apalagi yang bisa terjadi? Jadi dari hasil penelitian ternyata pre-analytical error itu bisa yang pertama mengurangi kualitas total testing proses secara keseluruhan. Jadi total testing proses ini yang tadinya misalnya ya 1 kali pemeriksaan glukosa darah itu sebetulnya hanya kurang lebih 1 jam. Mulai dari proses pengambilan darah hingga keluarnya hasil. Tapi karena ada kesalahan pada fase preanalitik, misalnya sampelnya yang harusnya disimpan tidak lebih dari 30 menit untuk proses pembekuan, ternyata dilebihkan. Ini lebih karena diangkut dari laboratorium yang jauh ke tempat analisisnya. Nah, karena terjadi pengurangan yang sangat signifikan padahal tidak sesuai dengan pada saat identifikasi pasien, pasiennya ini diketahui diabetes, ya, karena dari hasil interview sebelum pasiennya ini dilakukan pengambilan darah diketahui bahwa kadar gula darahnya biasanya seperti ini. Tapi ternyata begitu diperiksakan, rendah sekali. Wah, ini berarti ada kesalahan pada proses penanganan. Setelah ditelusuri, betul, waktu penyimpanan sampel terlalu lama, sehingga kadar glukosanya menurun secara signifikan dalam sampel tersebut. Laboratorium tidak mungkin mengeluarkan hasil kalau sudah diketahui kesalahannya. Jadi apa yang dilakukan? Mengambil sampel darah ulang, menghubungi kembali pasiennya, meminta sampel darah ulang. Jadi keseluruhan proses yang hanya 1 jam mungkin bisa berubah menjadi lebih dari 1 jam. Ya. Kemudian yang kedua, ini contoh saja. Sebetulnya banyak sekali contoh di mana kesalahan preanalitik ini mengurangi total time proses. Ya. Yang kedua, peningkatan biaya operasional. Jadi reagen sudah dipakai untuk pemeriksaan pertama, tabung, jarum itu sudah keluar untuk pengambilan spesimen pertama, ternyata harus diulang. Itu kan berarti double 2 kali. Kita mengeluarkan biaya untuk pembelian tabung atau penyiapan jarum dan sebagainya. Dan yang kedua, peningkatan biaya operasional ini bisa terjadi karena komplain. Jadi misalnya Herbie tadi, Pak Herbie ini, kalau keluarganya mau komplain kepada laboratorium karena adanya kesalahan, maka ini pasti akan dipengadilankan dan bisa menghabiskan biaya yang sangat besar. Jadi memang kesalahan preanalitik ini bisa mengakibatkan kolapsnya suatu laboratorium. Ya, jadi kalau prosesnya di pengadilan hingga mengeluarkan biaya yang terlalu besar, mungkin saja laboratorium tersebut tidak akan sanggup. Dan yang ketiga, peningkatan risiko kesalahan medis. Seperti kasus Herbie tadi yang fatal yang mengakibatkan kematian. Ya, sebetulnya ada juga yang tidak terlalu fatal gitu ya. Jadi pasien mendapatkan hasil yang tidak akurat. Jadi harusnya misalnya kalau kita di bidang farmasi dilakukan proses untuk menilai efektivitas terapi, harusnya dosisnya ditambah, dosis obatnya ditambah karena tidak terjadi perubahan, ya. Tapi karena hasil labnya ini tidak akurat, dokternya melihat, oh, ini hasilnya sudah turun. Seperti tadi contohnya ya, glukosanya. Oh, ini glukosanya sudah turun. Padahal bukan karena terapinya, tetapi karena proses penanganan spesimen yang tidak tepat. Jadi memang ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
sebelum saya lanjutkan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung menyampaikan ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan saja ya. Nah, kalau sudah dipahami bahwa aspek preanalitik ini memegang peranan yang sangat penting, maka kita perlu tahu apa-apa sih yang mempengaruhi. Jadi kalian lihat di sini ada dua hal yang mempengaruhi hasil di bagian preanalitik. Dan hal tersebut dibagi menjadi hal yang di luar pasien, ya, di luar tubuh pasien, dan hal yang berada di dalam tubuh pasien. Hal yang berada di dalam dan di luar tubuh pasien ini ada yang bisa dikendalikan, ya, ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah, pembagiannya ini kita sebut sebagai faktor ekstrinsik kalau itu di luar pasien, atau faktor intrinsik kalau ada di dalam pasien. Apa yang saya maksud di dalam pasien? Ya umur gitu ya. Ini kan bagian dari pasien tersebut. Ras, jenis kelamin, atau pasiennya sedang hamil, sedang menstruasi, itu adalah kondisi pasien yang bisa mempengaruhi dari aspek pasien, dari aspek fisiologis dari pasien. Sedangkan pengaruh ekstrinsik ini adalah aspek di luar tubuh pasien tersebut. Jadi secara fisiologis tidak dipengaruhi oleh tubuhnya, dipengaruhi secara fisiologis di tubuhnya, tetapi bukan karena tubuh tersebut secara langsung. Misalnya diet. Diet ini maksudnya makanan ya, bukan karena diet. Kalau cewek itu diet tidak makan, tapi diet ini maksudnya dietary, makanan. Kemudian aktivitas-aktivitas baik itu lingkungan tempat tinggal, kemudian kegiatan olahraga dan sebagainya. Jadi ada faktor yang bisa dikendalikan, ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ya, contohnya di faktor intrinsik. Apa yang kira-kira tidak bisa dikendalikan? Ada yang bisa berkomentar yang tidak bisa dikendalikan dari faktor intrinsik? Tidak ada? Ya, karena memang tidak ada yang bisa dikendalikan ya. Semuanya itu adalah faktor dari dalam. Tidak bisa diapa-apakan. Kita tidak mungkin mendapatkan pasien anak-anak misalnya, tapi kita tidak punya pemeriksaan untuk anak-anak. Untuk pemeriksaan tersebut, alat kita tidak bisa untuk anak-anak. Maka kita tidak mungkin bilang, nih berubah kok dulu menjadi umur 17 tahun atau 18 tahun. Kan tidak mungkin gitu kan. Jadi secara fisiologis sampel yang kita dapat ya sampel yang berasal dari anak-anak. Ya tidak bisa diapa-apakan. Itu adalah pengaruh intrinsik. Kemudian faktor yang kita masuk satu persatu gitu ya. Umur. Apa pengaruhnya? Ini dari hasil penelitian di sini, ternyata beberapa marker yang disebutkan di slide ini gitu ya, sangat dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Kalau kalian lihat umur misalnya, pasien baru lahir, anak-anak baru lahir, secara normal bilirubinnya itu masih tinggi dibandingkan orang-orang dewasa. Maka pada anak-anak, pada anak bayi, nilai rujukan dari bilirubin itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan nilai rujukan pada pasien dewasa. Kalau asam urat, maka pada saat baru lahir itu tinggi, makanya kadang-kadang bayi baru lahir kalau diperiksa popoknya gitu ya, itu biasanya ada, kalau laki-laki biasanya, ini mudah kelihatan di popoknya kalau dia ada kayak kuning-kuning ya, bukan seperti bekas pipis di popoknya, tapi ini lebih kayak noda kuning, itu adalah kristal asam urat yang keluar karena memang masih tinggi pada bayi. Nanti seiring dengan pertambahan usianya beberapa hari baru dia akan mengalami perubahan. Jadi secara itu normal gitu.
Jadi jangan langsung beranggapan, di apa ini? Kenapa di pokoknya ada residu kayak kekuningan gitu ya? Wih, jangan sampai ada gangguan. Padahal itu adalah hasil pengeluaran asam urat yang normal dari bayi. Kemudian hemoglobin bayi juga berbeda ya dibandingkan hemoglobin dari orang dewasa, makanya nilai rujukannya akan berbeda. Kalian lihat di sini alkali fosfatase. Ada simbol pria dan wanita. Ya. Jadi kalau pria, masa akil baliknya pria fase pertumbuhan dipercepatnya berapa? Ada yang tahu? Biasanya di usia berapa? Yang cowok-cowok, tapi cewek juga kan biasanya sadar ya bahwa kalau masih kecil itu kadang-kadang perempuan lebih tinggi di usia yang sama dibandingkan laki-laki. Kan? Pada saat Anda SD mungkin perempuan ada yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Tapi setelah mulai masuk fase SMP menuju SMA, ini sudah langsung perubahannya tinggi sekali. Jadi dia pada fase SMA, langsung yang cowok melesat pertumbuhan tinggi badannya dibandingkan yang perempuan. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh aktivitas dari alkalin fosfatase. Ini merupakan enzim yang terdapat di dalam tulang, yang ditemukan bukan didapat di dalam tulang, yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Jadi kalian bisa lihat pada fase awal perempuan itu lebih tinggi, tapi pada saat masa growth spurt pria ya 12 sampai usia 16 tahun, kalau dia mendapatkan asupan nutrisi yang sangat memadai, maka pria itu akan cenderung cepat sekali tinggi karena memang aktivitas alkalin fosfatasenya secara fisiologis lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Makanya pria itu lebih tinggi. Normalnya ya kalau dia genetiknya sama-sama bersaudara misalnya, tetapi satu pria satu wanita anak kembar, nutrisinya sama, maka yang pria itu biasanya akan tingginya lebih dibandingkan saudara kembar identik kalau dia perempuan. Nah, kolesterol ini juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, makanya kalau kalian lihat, kalau kita mau melakukan pemeriksaan pada pria, pada wanita, atau misalnya ke hewan uji, jantan, betina, maka kadar kolesterol itu dipengaruhi oleh usia yang pertama. Kalian bisa lihat, jadi secara keseluruhan usia itu mempengaruhi kadar kolesterol total, di mana pria nanti setelah umur 55 secara fisiologis dia akan lebih tinggi dari wanita, jadi nilai normalnya dia juga akan berubah, tapi memang akan terdapat perbedaan antara pria dan wanita. Makanya nilai rujukannya kalau kita mau lebih akurat gitu ya, maka nilai rujukannya pasti berbeda antara pria dan wanita. Ada laboratorium yang membedakan, tapi banyak juga laboratorium yang tetap memberikan nilai rujukan yang kurang lebih sama karena perbedaannya tidak terlalu signifikan dibandingkan alkalin fosfatase atau marker-marker yang lain. Tapi perlu kalian ketahui sebetulnya bahwa perbedaan jenis kelamin itu mempengaruhi kadar kolesterol. Apalagi kalau wanita ya yang mengalami fase-fase misalnya menstruasi, fase-fase perubahan hormon pada saat dia hamil, maka kadar kolesterolnya pasti berubah. Ya, berbeda dibandingkan wanita normal, apalagi dibandingkan pria. Nah, kita lihat kalau ras. Jadi pada ras-ras, misalnya yang berkulit hitam dan yang berkulit negro ya dari Afrika, itu kalian lihat kreatinin kinase, ini dari hasil penelitian juga, kreatinin kinase ini adalah hasil yang bisa merombak protein untuk menjadi pembentukan massa otot. Ya. Jadi kalau kalian lihat secara normal pada pria yang suku
yang memiliki ras negro, ya black, itu memang kreatinin kinasenya tinggi. Makanya mereka lebih mudah berotot atau lebih mudah terjadi pembentukan ototnya dibandingkan suku-suku yang lain. Ya, jadi kalau kalian lihat secara penelitian kadar kreatinin kinase ini terjawab kenapa kalau orang negro di Amerika sana gitu ya terlihat berotot, sementara yang kulit putih sebetulnya juga bisa berotot, tetapi dia perlu latihan yang lebih keras gitu dibandingkan pembentukan otot yang bisa terjadi pada ras negro. Kemudian alfa amilase ya yang namanya amilase ya. Apa itu? Enzim apa? Untuk proses apa? Memecah karbohidrat menjadi glukosa, Bu. Iya, jadi amilase yang mengubah amilum gitu ya. Jadi karena kita punya alfa amilase, maka pada orang-orang Asia yang memang makanannya kebanyakan adalah karbohidrat, bukan berarti beras, tapi orang luar itu memakan karbohidrat juga dalam bentuk roti gitu ya. Tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan nasi yang dikonsumsi oleh orang Asia. Maka kadar alfa amilase pada pada orang-orang di Asia itu lebih tinggi dibandingkan alfa amilase orang-orang di British. Granulocyte juga seperti itu, dipengaruhi, kemudian kehamilan tadi yang saya katakan gitu ya. Ini memang secara fisiologis orang hamil terjadi peningkatan rata-rata plasma. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kok hamil gendut sekali? Ya memang karena namanya hamil gitu gendut ya, tapi kalau ada yang bilang, kenapa kok hamil bengkak? Nah ini sebetulnya bukan bengkak, tapi karena terjadi peningkatan volume rata-rata plasma. Jadi bagian cair dari darahnya itu memang meningkat. Orang normal hanya sekitar 2.600 mili, maka dia berubah bagian plasma darahnya itu menjadi 3.900. Peningkatannya hampir 2 kalinya. Jadi ya menjadi lucu ya kalau hamil cabi-cabi. Jadi Anda bisa mungkin mengingat waktu saya hamil dulu sudah gendut. Ya saya memang sudah badannya sudah tergolong apa ya boboho gitu ya, besar. Tapi pada saat hamil pun menjadi lebih cabi gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi nanti setelah kehamilan tersebut berakhir, maka akan kembali normal volume rata-rata plasmanya. Dan kecepatan filtrasi glomerulus meningkat, volume urin meningkat. Makanya ibu hamil jangan sampai kalau di kamar mandi ada teman kalian atau ada kenalan kalian yang sama-sama ke kamar mandi, dia mau buang air kecil, kasih dia dulu. Karena memang dia kecepatan filtrasinya lebih cepat dibandingkan orang yang normal. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari aspek biomarker, maka terjadi induksi atau perangsangan pada alkali fosfatase clotting factor ya, karena memang diperlukan oleh proses pembentukan janin. Kemudian protein transportnya juga mengalami peningkatan, total protein dan albumin justru hemodilution, jadi dia malah turun gitu ya, karena terjadi peningkatan volume rata-rata plasma. Jadi kalau makin banyak cairannya, otomatis konsentratnya yang ada di dalam darah menjadi lebih rendah gitu ya. Kemudian terjadi defisiensi biasanya pada Fe atau kadar besi dan ferritin. Nah, kalau ini orang hamil, kalau orang menstruasi, jadi siklus ovulasi pada perempuan, kalian lihat pada wanita yang mengalami fase menstruasi. Jadi sebelum ovulasi, aldosteronnya itu meningkat 2 kali lipat. Apa itu aldosteron? Ada yang ingat dari anatomi fisiologi, apa fungsi dari aldosteron? Tidak ada yang ingat? Aldosteron. Untuk mengatur darah, Bu. Apa? Untuk mengatur tekanan darah. Betul. Jadi bukan mengukur, tapi mengontrol ya tekanan darah. Biasanya kalau aldosteron meningkat, maka tekanan darahnya itu meningkat. Makanya kalau ada yang beranggapan bahwa
ini KW tukang marah-marah, mau PMS gitu, mau menstruasi. Nah, itu betul. Makanya kalau perempuan pada saat dia sebelum ovulasi, kadar aldosteronnya meningkat, tekanan darahnya cepat naik, Anda senggol dibacok gitu ya. Jadi ada istilah senggol bacok, jangan macam-macam. Saya dulu kentara sekali, ada temanku yang seperti itu. Kalau kapan dia mulai masuk fase siklusnya gitu ya, itu mudah sekali emosi. Dan kalau dia emosi cenderung menangis. Jadi biar di lab kalau diganggu sedikit itu sudah menangis, memaki-maki orang. Gitu. Ya, ada yang sangat sensitif terhadap perubahan kadar aldosteron seperti itu. Kemudian kadar kolesterol menurun selama fase ovulasi, fosfat dan besi juga seperti itu. Jadi ini memang normal secara fisiologis ya. Kemudian aspek eksternal, ini hal yang tidak bisa dikendalikan. Seperti misalnya lingkungan tempat tinggal. Anda tidak mungkin menyuruh orang untuk, Bu, pindah dulu tempat tinggal tak. Ya. Nah, tapi kalau mau dipengaruhi, ini bisa dipengaruhi. Misalnya, Anda cenderung melihat bahwa atlet-atlet lari ya itu latihan biasanya di ketinggian, di area pegunungan. Karena kalau di area pegunungan kan kita menjadi susah bernafas gitu kan. Betul tidak? Ada yang anggota Mapala tidak di sini? Yang suka naik-naik gunung. Biasanya kalau orang yang tidak terbiasa naik gunung, jadi pada masa diksar gitu ya, dia cenderung susah untuk mengambil nafas pada saat naik ke ketinggian. Tapi kalau sudah yang senior, sudah yang pro, mau naik gunung, itu santai saja, dia tetap bisa mengendalikan nafasnya. Karena hemoglobinnya sudah terbiasa mengikat oksigen di ketinggian, itu dengan efektif, sehingga pada saat nanti dia turun, di posisi ketinggian di atas permukaan laut yang normal, maka dia akan menjadi lebih berenergi. Makanya atlet-atlet lari itu biasanya berlatih di area-area yang ketinggian, area-area daerah-daerah yang memang di atas permukaan laut itu relatif tinggi, sehingga nanti pada saat pertandingan dia punya stamina yang lebih dibandingkan orang lain gitu ya. Kemudian aspek geografis juga mempengaruhi. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah tambang, otomatis pasti kadar mineral di dalam tubuhnya berbeda dengan orang yang tinggal di area jauh dari tambang. Atau temperatur orang-orang yang tinggal di area padang pasir, misalnya di Arab sana gitu ya, yang cuacanya tinggi, itu berbeda dibandingkan volume plasma orang-orang yang tinggal di daerah dingin. Gitu. Jadi memang akan dipengaruhi. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan yang dipengaruhi oleh tempat tinggal? Bisa enggak kita minta pasiennya untuk melakukan perubahan? Nah, ini adalah faktor eksternal yang ya kita tidak bisa mengendalikan tempat tinggal orang, tapi kita bisa menyampaikan bahwa kalau ingin melakukan pemeriksaan ini, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan, maka sebaiknya dilakukan dulu fase adaptasi di lingkungan sesuai dengan nilai rujukan. Jadi kalau nilai rujukannya adalah nilai daerah dataran permukaan lautnya yang biasa-biasa gitu ya, yang normal, maka dibiarkan dulu di Makassar misalnya. Dia dari Malino, disuruh tuh tinggal di Makassar selama 1 minggu, sehingga terjadi penyesuaian aspek-aspek biomarker di dalam tubuhnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, transfusi darah otomatis pasti meningkatkan volume darah, kan? Apalagi kalau dia diberikan infus misalnya, ada orang yang dikasihkan infus dextran. Kalau infus dextran otomatis pasti akan meningkatkan total protein, ya. Atau dia yang paling sederhana, diinfus dengan glukosa, maka pasti kadar glukosa di dalam darahnya akan meningkat karena pengaruh dari infus tersebut.
Jadi kita harus memperhatikan aspek preanalitik pada saat pasien ini diambil darahnya. Jangan sampai barusan diambil darahnya, ternyata 1 jam yang lalu dia baru dilepas infus glukosanya. Pas diperiksakan, tingginya kadar glukosanya gitu ya. Padahal ini bukan pasien diabetes. Nah, ini lupa diidentifikasi bahwa sebelumnya dia mendapatkan infus. Kalau infusnya masih terpasang sih mudah saja kita ini. Tapi kalau yang barusan dilepas, ini yang perlu kita perhatikan. Dan ada juga infus-infus yang bisa mempengaruhi marker yang lain meskipun dia bukan infus yang berbeda tersebut karena secara fisiologis berpengaruh. Misalnya gamma globulin. Ya, jadi gamma globulin yang namanya berkaitan dengan sistem imunitas, maka pada saat diinfus dengan gamma globulin, pada saat kita mau melakukan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi virus atau bakteri, bisa saja terjadi positif palsu, kita deteksi dia, oh iya ada infeksi. Padahal ini karena dia baru mendapatkan infus gamma globulin ini, bukan karena ada serangan infeksi dari bakteri yang lebih banyak gitu ya. Mungkin saja sudah berfungsi antimikroba yang diberikan terapinya, tapi dianggap tetap tinggi marker penanda adanya bakteri karena pengaruh dari infus yang barusan diberikan. Selanjutnya kalau kita lihat lagi, apa yang mempengaruhi? Jadi kalau tadi faktor eksternal mulai dari tempat tinggal, transfusi, nah itu tidak bisa dihindari gitu ya. Yang bisa dihindari yang pertama adalah rokok. Ini faktor eksternal yang bisa sekali dihindari. Jadi kalau pasien tersebut merokok, Anda lihat 0 ini adalah nilai normal. Kelihatan kursor saya? Terlihat tidak kursornya? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Jadi nilai normal ini, misalnya saya mau melakukan pemeriksaan kolesterol. Ya, LDL kolesterol saya sebetulnya adalah 150. Tapi karena sebelum melakukan pemeriksaan kolesterol total, LDL, saya merokok. Saya bukan perokok, tapi ini contoh saja gitu ya. Saya merokok. Maka kadar LDL kolesterol saya diperiksakan itu akan meningkat kurang lebih 5% dari kadar yang seharusnya. Dari 5% dari 150 berapa? Kurang lebih 7,5 gitu ya. Jadi mungkin hasilnya saya menjadi 157. Itu tidak sesuai lagi dibandingkan nilai normal nilai yang seharusnya saya dapatkan karena ada pengaruh dari aktivitas merokok yang barusan saya lakukan. Atau kalau saya melakukan pemeriksaan HDL. HDL saya sebetulnya 40 gitu ya, itu batas normal HDL. Tapi karena sebelumnya dilakukan pengambilan darah saya merokok, maka pada saat dilakukan pemeriksaan didapat hasilku cuman 36 misalnya. Itu masuk kategori abnormal, terlalu rendah. Nah, bukan gara-gara saya tidak sehat, HDL saya rendah, tapi karena aktivitas merokok saya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi ini adalah marker-marker yang bisa menurun dari nilai yang seharusnya karena aktivitas merokok yang dilakukan oleh pasien atau bisa mengalami peningkatan. Jadi contohnya di sini CEA. CEA itu marker untuk penanda kanker. Pasiennya baru saja merokok, kemudian dilakukan pengambilan darah. Didapatkan kadarnya tinggi sampai lebih dari 60% dibandingkan kadar normal. Langsung dianggap, wah Bapak ini kemungkinan ada kanker entah di mana, karena CEA itu pemeriksaan umum gitu ya untuk kanker. Bapak harus melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Padahal mungkin itu gara-gara dia melakukan aktivitas rokok yang tidak ditanyakan sebelum dilakukan proses pengambilan spesimennya. Jadi sangat mempengaruhi hasil ya.
Kalau misalnya sudah diketahui seperti itu, pasiennya, wah Bapak ini ada kemungkinan kanker gitu ya, dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik. Itu kan biaya lagi pemeriksaan yang lebih spesifik. Padahal sebetulnya Bapaknya normal saja. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, kantornya tidak perlu mengeluarkan biaya check up untuk yang lebih spesifik, karena sebetulnya dia normal saja, tapi kadarnya meningkat hanya gara-gara aktivitas merokok yang dia lakukan sebelum melakukan pemeriksaan. Ya, nah merokok ini kalau dari hasil kalau kita lihat dari kadar ikatan gas dengan hemoglobin ya, ini pernah juga dilaporkan waktu kita masih punya program studi teknologi laboratorium kesehatan ya, ada salah satu mahasiswa yang mengukur kadar hemoglobin pada orang-orang responden yang perokok berat. Perokok berat itu kategori 20 batang ke atas dalam satu hari, moderate ya 10 sampai 20, low ya moderate itu kalau saya tidak salah 5 sampai 20, low itu ya nanti kalian bisa cari skripsinya, saya agak lupa, tapi low kalau saya tidak salah kurang dari 5, cuman ini yang heavy saya lupa, apakah 10 atau 20 batasnya. Dia melakukan pemeriksaan hemoglobin dan pada saat seminar itu hasilnya ternyata orang-orang yang perokok memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak merokok. Sampai ada yang berkomentar, kalau begitu orang-orang anemia, kurang hemoglobin, suruh saja merokok. Karena ternyata merokok itu meningkatkan kadar hemoglobin. Ini kalau marker yang diukur itu hanya kadar hemoglobin, maka kita bisa mendapatkan hasil bias seperti ini. Tapi kalau diukur dengan hingga yang lebih spesifik, apa yang diikat oleh hemoglobin sebetulnya akan terlihat, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini orang-orang yang merokok kadar hemoglobinnya yang tinggi itu adalah hemoglobin yang mengikat karbon monoksida. Jadi bukan yang mengikat oksigen. HB-nya memang tinggi, tetapi HB yang mengikat karbon monoksida. Nah, jadi ini sebetulnya penelitiannya itu belum spesifik hingga ke gas darah gitu ya. Tapi kalau diukur hingga ke gas darahnya maka akan diketahui kenapa orang yang perokok itu kadar HB-nya tinggi tapi sebetulnya HB yang mengikat senyawa atau gas karbon monoksida ya, bukan oksigen. Nah, yang kedua yang bisa dihindari selain rokok itu adalah asupan alkohol. Kenapa sebaiknya dihindari? Karena kalian bisa lihat sama seperti alkohol tadi, sama seperti rokok tadi, ya. Asupan alkohol itu bisa mempengaruhi, meningkatkan maupun menurunkan kadar yang seharusnya. Jadi ada orang seperti saya contohkan misalnya kadar trigliseridanya itu seharusnya cuma 100. Tapi karena sebelum dilakukan pemeriksaan darah dia mengkonsumsi alkohol, misalnya minum bir gitu ya, mungkin ada yang berpikir, aduh jarangnya aja orang Indonesia minum bir. Iya, Anda saja tidak tahu. Siapa tahu ada yang, apalagi sekarang demam Korea kan, Korea itu alkoholnya apa sih namanya? Lupa minumannya. Soju, Bu. Soju, Bu. Ya, nah, soju. Ternyata banyak pecinta Korea. Itu pernah kan ada kasus wanita yang mengendarai mobil, kemudian dia menabrak orang di perumahan, orangnya tersebut meninggal, dan pada saat dia menabrak justru wanita ini yang marah-marah gitu. Kenapa bisa nabrak gitu? Ternyata setelah diperiksakan ya karena dia mabuk, bukan ya padahal masih pagi-pagi ya, maksudnya dalam kondisi terang. Mabuk apa? Ternyata mabuk soju. Enggak minum bir, tidak minum ya kalau kita di sini seperti vodka misalnya ya yang dijual betul-betul minuman keras, tapi yang dia konsumsi soju. Soju itu kan kayak
minuman tradisional ya, mirip dengan kalau kita di sini balok kali ya. Jadi ada yang manis tapi sebetulnya punya kadar alkohol kecil gitu. Jadi kadar alkoholnya juga ada meskipun itu lebih tertutupi dengan rasa sedikit manis dari cairan yang keluar dari tanaman tersebut gitu. Nah, soju ini kan juga fermentasi beras kalau saya tidak salah, mirip dengan sake kan? Betul tidak? Jadi masih ada aspek manis-manisnya, saya sendiri tidak rasa, cuman katanya teman saya yang pernah rasa sake itu ada yang manis gitu. Tapi sake ada juga yang pahit. Nah, kalau yang pahit itu biasanya kadar alkoholnya lebih tinggi. Nah, tapi tetap saja ini mengandung meskipun yang manis tapi mengandung kadar alkohol. Alkohol tersebut bisa mengurangi hasil yang seharusnya. Jadi harusnya kadar trigliseridanya 100, tapi karena barusan minum soju atau barusan minum sake beras ya, itu kadarnya didapatkan misalnya 80. Wah, dianggap wah bagus ini Bu, makannya tidak tinggi kolesterol, tidak tinggi lemaknya gitu. Pertahankan. Padahal ibu tersebut sebetulnya tinggi kadar trigliseridanya ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya lanjut ya. Kemudian alkohol yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi banyak obat-obatan. Di sini hanya saya tuliskan yang masuk dalam kategori nafsa ya, amfetamin, morfin, heroin, kanabis. Tapi sebetulnya banyak obat-obatan. Misalnya vitamin C. Vitamin C kalau Anda ingin melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan reaksi redoks. Reaksi redoks itu seperti apa? Glukosa itu reaksi redoks. Kalau kita melihat pemeriksaannya gitu ya. Maka pasti akan dipengaruhi hasilnya. Karena vitamin C di dalam tubuhnya misalnya berlebihan. Sebelum melakukan pemeriksaan, minum vitamin C dosis tinggi atau disuntik vitamin C dosis tinggi supaya kulitnya kinclong. Kan sekarang ada ya banyak wanita-wanita yang perawatan kulit misalnya mau terlihat lebih cerah, lebih putih, tidak berjerawat gitu. Itu disuntik vitamin C dosis tinggi. Diinjeksikan langsung. Nah, kalau dilakukan pengukuran kadar biomarker yang prinsip deteksinya itu berdasarkan reaksi redoks, maka markernya, misalnya dia gulanya, harusnya masuk dalam kategori prediabetes. Ya. Tapi karena dia suntik vitamin C, maka pada saat dilakukan pemeriksaan terjadi interferensi di reaksinya. Kadar glukosa yang tinggi di sampel itu menjadi berkurang dideteksi oleh alat karena kandungan vitamin C pada sampel tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori preanalitik. Kenapa? Padahal itu kan berkaitan di alat gitu ya, aspek analisis di alat. Kenapa ini preanalitik? Kenapa bukan analitik? Karena ini sebetulnya hal-hal yang bisa dihindari. Jadi kalau pada saat sebelum dilakukan pengambilan spesimen, kita tanyakan apa obat yang barusan dikonsumsi. Kalau dia barusan mengkonsumsi obat-obat yang bisa mempengaruhi reaksi, biasanya kita istilahkan obat-obatan yang mempengaruhi hasil gitu ya, maka kita minta dulu untuk menghentikan penggunaan obat-obat tersebut. Setidaknya 1 kali 24 jam untuk pengambilan spesimen darah, atau 3 kali 24 jam untuk spesimen urin. Jadi kalian secara tersirat bisa mengetahui kapan waktu pengambilan spesimen darah yang tepat. Ya, untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat. Jadi kan memang ada orang-orang yang memang mengkonsumsi obat, bukan cuma obat terlarang saja, tapi juga obat-obat rutin yang dia konsumsi sehari-hari. Kemudian aspek lain ekstrinsik yang bisa dihindari yaitu olahraga. Jadi ini adalah nilai normalnya, harusnya kadarnya seperti ini untuk kreatinin kinase misalnya, tapi pada penelitian orang yang kadar kreatinin kinasenya ini normal, kemudian diukur lagi kadarnya 45 menit setelah dia berolahraga keras. Dalam hal ini di penelitian ini dia pasien-pasien tersebut mengikuti olahraga maraton gitu ya. Maka kadar kreatinin kinasenya itu meningkat sampai lebih dari 4 kali lipat.
bukan karena adanya, kalau kreatinin kinase ini berhubungan dengan gangguan jantung kalau berlebihan gitu ya, bukan karena pasien tersebut ada gangguan jantung, tapi karena dia baru saja melakukan olahraga. Jadi hati-hati, jangan sampai ada yang periksa kemudian, Bapak tinggi sekali CKMB-nya Pak, mungkin Bapak ini ada gangguan jantung. Padahal bukan gara-gara itu, tapi karena pasien tersebut baru melakukan aktivitas olahraga. Mungkin bukan maraton gitu ya, tapi dia melakukan aktivitas jogging pagi-pagi. Sebelum ke lab itu dia lari-lari terlebih dahulu. Kemudian pada saat, dulu banyak ya waktu saya masih kerja di laboratorium itu seperti itu. Jadi dia lari-lari, mobilnya diparkir di depan lab, dia pergi dulu keliling di area Panakukang situ. Nanti setelah jam 7 lab buka, itu baru dia kembali ke mobilnya, ganti baju, dan siap untuk dilakukan pengambilan darah. Nah, ini kalau kita tidak tanyakan apakah Bapak sebelumnya melakukan aktivitas berat seperti berolahraga, bisa saja kita dapatkan hasil yang positif palsu. Ya, kadar-kadar yang meningkat padahal seharusnya tidak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Ya, kita minta dulu dia beristirahat. Kita minta dulu dia duduk tenang. Kita berikan air, kita biarkan dia menunggu dulu kurang lebih selama 30 sampai 1 jam sebelum dilakukan proses pengambilan spesimen darahnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah waktu pengambilan spesimen. Ini juga faktor ekstrinsik yang dapat dihindari. Apa maksudnya? Kita untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang kadarnya dipengaruhi oleh waktu. Jadi kortisol ini berbeda dibandingkan tadi aldosteron ya. Kortisol ini hormon stres. Kenapa disebut sebagai hormon stres? Ada yang bisa mengingat kortisol kenapa disebut sebagai hormon stres? Ini biokimia klinik, salah satu mata kuliah syarat yang harus diambil sebelum mengambil biokimia klinik, bukan cuma biokimia saja ya, tapi juga anatomi fisiologi. Supaya seperti ini, kalau ada yang aspek-aspek yang ingin kita tanyakan, kalian masih ingat. Kenapa untuk pemeriksaan kortisol harus dilakukan standarisasi waktu pengambilan spesimen? Karena kadarnya bervariasi tergantung waktu. Ini pada satu orang, kadar kortisol di dalam tubuhnya berbeda pada saat dia masuk dalam jam tidur dan jam bangun tidur. Pada saat dia beraktivitas normal. Jadi kalau ada orang mau diukur kadar kortisolnya, diminta oleh dokter, diukur kadar kortisol selama 3 bulan berturut-turut untuk melihat efektivitas terapinya gitu ya. Maka kita harus minta pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan darah di waktu yang sama setiap bulan. Jangan sampai bulan pertama dia datang malam hari. Ya. Kemudian bulan kedua sempatnya itu siang-siang. Itu langsung pasti akan mengalami perubahan. Apalagi kalau bulan ketiga datangnya sore-sore. Nah, itu berbeda juga, ya. Maka kesimpulan dari hasil terapinya tidak akan bisa diambil dengan akurat karena memang pada saat pengambilan sampelnya tidak diikuti oleh pertimbangan kadar kortisol normal di dalam tubuh yang masuk dalam kategori preanalitik, ya. Nah, kemudian waktu pengambilan spesimen juga ini setelah makan. Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan pada kadar trigliserida, aspartat aminotransferase. Jadi ini fungsi hati ya, aspartat aminotransferase. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran, bukan glukosa, bukan kolesterol yang langsung dari makanan. Tidak apa-apa biar kita tidak puasa. Itu salah. Karena aspartat aminotransferase dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah orang makan, kadar aspartat aminotransferase atau enzim
untuk menentukan fungsi hati, ya nanti dibahas oleh saya lupa siapa, Ibu Yuli atau mungkin Bu Suhartina, ini akan mengalami peningkatan juga. Jadi tetap pasien diminta untuk berpuasa, ya. Kemudian kadar bilirubin, fosfat inorganik, kadar glukosa, ini semuanya akan mengalami peningkatan setelah makan. Jadi supaya kadarnya itu adalah kadar yang seharusnya, maka pasien diminta untuk berada pada kondisi basal atau yang kita istilahkan kalau kalian melihat di pustaka-pustaka bahasa Inggris itu ya basal state, ya, kondisi basal. Kapan itu kondisi basal? Setelah tidak ada asupan makanan di dalam tubuh kurang lebih selama 8 sampai maksimal 14 jam. Paling bagus disarankan 8 sampai 12 jam. Ini yang disebut sebagai basal state. Ya. Nah, ini yang menjadi standar kita bahwa kalau mau melakukan pemeriksaan biomarker terutama darah, sebaiknya pasiennya yang pertama tadi apa? Tidak melakukan aktivitas berat. Jadi disarankan biasanya pagi-pagi sebelum banyak aktivitas. Yang kedua, pada kondisi basal. Apa itu kondisi basal? Tidak ada pengaruh makanan dari luar. Yang boleh adalah ya pengaruh minuman juga ya, tapi kalau air putih tidak apa-apa. Tapi kalau air putihnya ini dalam arti putih susu, ya bukan air bening, air minum, ya tapi dia mengkonsumsi air putih dalam tanda kutip susu, maka ini juga tidak boleh, gitu. Atau mengkonsumsi teh, apalagi ditambah gula, mengkonsumsi kopi ditambahkan gula, ini sama saja dengan dia memberikan asupan makanan di dalam tubuhnya. Jadi bukan lagi basal state. Ini tidak disarankan. Dari sini jelas? Atau kalian masih belum paham apa itu kondisi basal? Ibu jelas sih. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini kalau puasanya lewat dari 14 jam hingga 48 jam. Jadi ini kebalikannya, kalau puasanya berlebihan hingga lebih dari 14 jam, terjadi penurunan kadar hingga sampai 30 kali lipatnya gitu ya. Jadi juga tidak disarankan, maka puasa yang diharapkan itu tidak lebih dari 14 jam. Kemudian tadi waktu pengambilan kita sudah memperhatikan bahwa harus diambil di waktu yang sesuai. Waktunya tetap kalau dia pemeriksaan yang berhubungan dengan fase diurnal. Fase diurnal itu kalau pemeriksaannya dipengaruhi oleh waktu pergantian hari, pergantian jam di setiap hari. Contohnya tadi kortisol, ya, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan ya tadi ya stres ya, karena pada saat malam hari memang cenderung terjadi penurunan hormon-hormon yang bisa membuat orang merasa lebih tenang supaya bisa beristirahat. Jadi waktu pengambilannya harus untuk pengambilan-pengambilan yang dipengaruhi oleh fase diurnal. Ingat istilahnya fase diurnal ya. Jadi jam-jamnya bervariasi dalam satu hari, itu harus sama. Yang kedua, waktu pengambilan juga dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi sebaiknya tidak melakukan aktivitas berat. Makanya disarankan pengambilan spesimen itu pagi hari. Kemudian tidak dipengaruhi oleh adanya asupan makanan, obat-obatan, dan minuman. Makanya disarankan pasien dalam kondisi basal. Bagaimana kalau dia tidak bisa diambil pagi hari? Tidak bisa basal state-nya pagi-pagi karena dia puasa Ramadan misalnya. Kalau orang puasa Ramadan kan mulai berhenti makannya itu jam 3 subuh kan? Jadi kalau menunggu 8 jam, itu kalau dia ambil darah pagi-pagi jam 7 baru 4 jam. Kan kurang lebih. Belum kosong, belum mencapai kondisi basal. Maka disarankan dia datang siang-siang setelah 8 jam atau bisa sampai 12 jam. Ya, kalau dia mau datang jam 3 sore juga boleh.
tapi dengan catatan selama proses hingga jam 3 sore tidak melakukan aktivitas berat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Jangan sampai pada saat itu dia olahraga berat seperti maraton tadi gitu ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mempengaruhi hasil. Nah, yang kedua adalah posisi pengambilan. Posisi pengambilan seperti apa? Posisi ini dari hasil penelitian kalau dibandingkan pasien yang diambil sampel darahnya. Dia dalam kondisi berbaring, tidur gitu ya, dengan kondisi baru saja berdiri. Maka terjadi juga peningkatan kadar untuk beberapa marker-marker. Contohnya total protein, kolesterol ya, kalian bisa lihat di sini marker-marker yang dipengaruhi pada saat sampel darah itu diambil dari posisi yang berbeda. Maka kalau sebelum melakukan pengambilan sampel, kita minta pasiennya untuk setidaknya tenang dulu 15 menit. Makanya biasa kalau di laboratorium itu disediakan ruang tunggu yang nyaman ya, bukan untuk memperlambat pasien dilayani, tetapi untuk mengkondisikan secara fisiologis supaya marker-marker di dalam tubuhnya itu normal dulu. Dia tidak barusan berlari-lari dari mobil, masuk ke dalam laboratorium misalnya, atau dia tidak dalam posisi habis tidur, ya. Jadi dia dalam posisi tenang, baru duduk, kemudian nanti dilakukan pengambilan spesimen darah dalam kondisi tubuh yang tidak lagi terlalu banyak aktivitas. Nah, yang mempengaruhi berikutnya selain posisi pengambilan darah adalah teknik pengambilan spesimen darah. Jadi spesimen darah bisa diambil di banyak tempat, bukan cuma apa yang tertera di sini sebetulnya. Tapi yang paling sering yang kalian lakukan di laboratorium nanti itu ada keempat jenis ini. Yang paling sering kalian lihat juga untuk dilakukan ya. Yang pertama di lengan sebelah dalam. Jadi nanti ini lebih jelasnya kalian lihat di laboratorium kalau praktikum lengan sebelah dalam. Ini yang warna biru ini adalah pembuluh darah vena, sedangkan yang warna merah ini adalah pembuluh darah arteri. Lihat posisinya agak ke dalam gitu ya. Sedangkan yang berwarna kuning di area bawahnya ini jadi lebih ke dalam lagi, ini adalah saraf. Pengambilan spesimen darah disarankan diambil di pembuluh darah vena. Kenapa pembuluh darah vena? Karena posisinya agak lebih jauh dari posisi saraf. Ya. Jadi bisa diambil di tengah-tengah sini, lengan bagian dalam di hampir mendekati siku, atau kalau misalnya ada yang menonton film-film yang berhubungan dengan kedokteran gitu ya, atau apakah kalian penggemar Korea, Dik, misalnya apakah film Korea yang ada dokter-dokter Descendant of the Sun misalnya, itu ada proses adegan dilakukan proses pengambilan darah. Nah, darahnya itu bukan diambil dari sini. Kalian bisa lihat saya tidak? Tapi diambilnya diambilnya di tengah-tengah sini, ya. Jadi bukan di pangkal apa namanya ini siku gitu ya, tapi dia di tengah. Sebetulnya itu bisa juga. Kenapa? Karena pembuluh darah vena itu masih mencakup hingga ke area tersebut dan jauh dari arteri. Kalau di sini ini resikonya dia kemungkinan yang terambil adalah yang tertusuk, mungkin saja pembuluh darah arteri. Kalau pembuluh darah arteri kalau diraba, istilahnya palpasi ya, dipalpasi, maka kita akan merasakan detakan. Itu adalah pembuluh arteri. Tapi kalau tidak ada denyutnya, itu adalah pembuluh darah vena. Ya, dan pembuluh darah vena yang paling disarankan untuk dilakukan proses pengambilan darah. Kalau dari segi kualitas vena dan arteri sebetulnya sama. Yang tertusuk arteri tidak apa-apa. Ya, arteri ya sudah, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Tapi kita perlu ingat apa perbedaan arteri dan vena? Yang mana yang kecepatan darahnya lebih tinggi? Ada yang bisa jawab?
Yang mana yang lebih tinggi? Kecepatan darah di pembuluh darah vena atau di pembuluh darah arteri? Arteri, Bu. Kenapa kira-kira? Karena dia langsung dapat gaya dari jantung. Iya, dia dapat tekanan dari jantung, karena memompa ke seluruh tubuh, gitu kan? Sedangkan vena, darah yang mau kembali ke jantung, jadi tekanannya lebih rendah dibandingkan tekanan arteri. Nah, pada saat arteri yang ditusuk, maka darahnya akan cepat untuk terisi di tabung. Jadi kalau ada orang mau donor darah, itu biasanya yang diambil adalah arterinya. Kenapa? Supaya cepat terisi kantong darahnya. Kalau vena lambat sekali. Ya. Nah, tapi kalau untuk hanya pemeriksaan laboratorium, yang disarankan adalah vena. Kalau arteri yang tertusuk ya enggak apa-apa sebetulnya, selama dia tidak melakukan pemeriksaan gas darah. Karena satu-satunya yang mempengaruhi, yang membedakan antara kualitas darah arteri dan vena hanya dari gas darahnya. Jadi ada darah yang baru mau disebarkan ke seluruh tubuh, ada darah yang baru mau kembali ke jantung. Jadi memang gas darahnya berbeda. Ada yang tinggi CO-nya, ada yang tinggi oksigennya gitu ya. Makanya kalau vena itu dianimasikan itu berwarna biru, sedangkan arteri yang kaya akan oksigen itu berwarna merah gitu ya. Kalau kalian lihat dari gambar ini. Jadi kalau yang ketusuk arteri, ya enggak apa-apa, dilanjutkan saja, enggak usah dibilang, wih salah tusuk Kak, dicabut gitu ya, kemudian ditusuk lagi ya. Enggak apa-apa sebetulnya. Diambil saja, karena biasanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan, kita bukan selain pemeriksaan gas darah, kita yang perlu kita lakukan hanya mengantisipasi supaya tidak terjadi penutupan. Ini kan kalau vena, selesai diambil darah gitu ya, kita lepaskan jarumnya, ditutup sedikit, ditekan sedikit, dipasangkan plester misalnya, atau ditutupkan kapas sebentar, hanya 1 menit, itu darahnya akan berhenti mengalir. Tapi kalau vena, kalau arteri, dia akan lebih susah, karena kan kecepatannya memang tinggi gitu ya. Jadi ada faktor pemompaan jantung di situ. Jadi kalau arteri yang ketusuk, kita minta pasiennya untuk menekan lebih lama. Kalau biasanya itu hanya 1 menit disuruh tahan kapasnya, ini kita minta pasiennya untuk menahan kurang lebih selama 5 menit lah, gitu. Sampai yakin bahwa tidak ada lagi darah yang bisa keluar kalau kapasnya sudah dilepas. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu, biasanya ada orang yang sudah dipasangi plester gitu ya, tapi setelah dia berjalan itu darahnya ngalir lagi gitu. Nah, kemungkinan besar ini karena arteri yang ketusuk. Jadi secara umum kita minta saja pasien untuk tetap menekan, karena mungkin kita tidak tahu ya yang dia barusan ketusuk ini pembuluh vena atau pembuluh arteri. Nah, selain lengan bagian dalam, kita juga bisa mengambil dari punggung tangan. Kalau lengan bagian dalam tidak memungkinkan, ya. Jadi punggung tangan ini juga bisa menjadi target. Meskipun venanya lebih mudah terlihat pada punggung tangan, kalau saya tidak terlalu terlihat, kalau yang orang kulit putih gitu ya, yang kulitnya lebih cerah itu biasanya lebih kelihatan. Nah, ini mudah sebetulnya kalau kita mau melihat venanya, tapi perlu berhati-hati karena posisinya dekat dengan tulang. Jadi harus sudut jarumnya itu diposisikan agak permukaan supaya tidak menyentuh tulang, ya. Nah, kemudian untuk bayi yang baru lahir, yang tumitnya belum kapalan. Kapalan maksudnya mengeras. Ini kalau orang dewasa mau diambil darah dari tumit, ya jarumnya yang tidak sanggup gitu ya. Tapi kalau bayi yang baru lahir, tumitnya itu kan masih lunak sekali ya. Jadi memang bayi baru lahir, kalau sampel darahnya itu kita bisa ambil, kita butuh sedikit saja, biasa diambil dari bagian tumit bayi. Kemudian ujung jari. Ini pembuluh darah kapiler di ujung jari, cuman perlu diingat bahwa posisi pengambilan vena kapiler itu di tengahnya ya, bukan di pinggir sini dan di pinggirnya. Jadi kalian kelihatan tangan saya, misalnya yang ini, kita posisi
yang mau ditusuk itu di tengah sini, bukan area pinggir sini atau area pinggir sini. Jadi betul-betul area tengahnya. Ini yang menjamin banyaknya asupan darah, karena di sini pembuluh darah kapiler. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut? Kayaknya kalian pendiam-pendiam ya. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena nanti kalian akan praktikumkan. Jadi pengambilan spesimen darah itu posisinya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada pembendung ya. Istilahnya kita tourniquet. Tourniquet itu ada yang sekali pakai seperti ini, ada yang bisa berkali-kali pakai ya. Jadi kalau dia mohon maaf ini karena Zoom dia agak lambat prosesnya, tapi nanti kan kalian akan praktikumkan sendiri. Jadi ini posisi penusukan 30 sampai 45 derajat bukan 90 derajat ya. Ingat posisi vena itu lebih di permukaan, makanya dia 30 sampai 45 derajat. Kalau sudutnya terlalu dalam, lebih dari 45 derajat, ditakutkan, dikhawatirkan yang kalian raih adalah pembuluh darah arteri atau mengenai saraf ya, karena saraf itu ada juga di bagian kalau kalian lihat di slide saya sebelumnya, ini yang warna kuning ini adalah saraf. Posisinya agak ke dalam, jadi kita mengambil di posisi median kubiti yang paling disarankan yang pertama. Kalau median kubiti tidak bisa, kita ambil di cephalika ya. Jadi median kubiti, kemudian kalau tidak bisa kita bisa ambil dari cephalika, dan yang terakhir kita ambil di basilika, di lengan bagian dalam. Kenapa? Ini pilihan terakhir karena dia lebih dekat ke jaringan saraf ya. Nah, itu bisa mengakibatkan komplikasi dari flebotomi. Makanya dihindari. Nanti kalau sudah ditusuk akan keluar darah seperti ini, dipertahankan posisinya tetap 45 derajat. Mohon maaf ini videonya tidak bisa jalan karena kita menggunakan Zoom gitu ya, tapi kalau dalam kelas ini biasanya cepat sekali. Nah, kemudian lama pembendungan. Kita lihat di sini, tourniquet tadi pembendung ya, posisinya tidak boleh terlalu jauh, kurang lebih 10 cm dari posisi penusukan. Karena kalau dia terlalu dekat, terjadi hemokonsentrasi, istilahnya hemokonsentrasi atau pemekatan kadar-kadar biomarker. Kalau terlalu jauh, maka tidak akan bisa menonjolkan vena. Sementara pembendungan ini kan supaya venanya menjadi menonjol gitu ya. Nah, kalau ternyata pembendungan vena kita lakukan lebih dari 6 menit, ini juga mempengaruhi hasil. Jadi kalian bisa lihat beberapa pemeriksaan dari penelitian itu diketahui, termasuk kadar elektrolit, ini akan mengalami perubahan dari kadar yang seharusnya kalau tourniquet dipasang lebih dari 6 menit. Oleh karena itu disarankan pada saat kita ingin mengetahui posisi vena, kita keraskan tourniquetnya. Kalau sudah didapat posisinya, mau dilakukan desinfeksi, itu kan butuh waktu ya, tourniquet dilonggarkan kembali. Supaya tidak lebih dari 6 menit keseluruhan waktunya. Nanti pada saat darah sudah mengalir, tourniquet dilepaskan kembali. Ya, jadi memang ini semua mempengaruhi hasil dari pemeriksaan laboratorium. Bahkan hingga hal sekecil ini sekalipun. Lama pembendungan itu dilakukan, lama tourniquet itu dipasangkan atau diketatkan di lengan. Ya, jadi kira-kira Anda ini waktu saya sudah habis, sebetulnya masih ada yang beberapa yang perlu saya sampaikan lagi gitu ya. Jadi ini bisa menjadi kalian pikirkan, kemudian nanti tuliskan di forum diskusi secara individu. Memang sekarang belum ada di sekolah karena koordinator belum bikin ya, Ibu Yuli belum bikin, tapi kalau Ibu Yuli tetap tidak dibuat dalam di hari ini, nanti saya yang akan buat kelas paralel di sekolah. Kalian masuk di sekolah, tuliskan di menu forum diskusi pertemuan kedua,
pertanyaan Anda jawab ini. Flebotomi akan nyaman bagi pasien jika apa? Jadi saya menawarkan inovasi untuk melakukan apa supaya proses flebotomi itu lebih nyaman. Ya, jadi flebotomi tadi itu pengambilan darah melalui pembuluh darah vena. Karena flebotomi itu berasal dari dua kata flebos dan tomos, artinya pemotongan vena. Ya, jadi pengambilan darah dari vena itu disebut sebagai flebotomi. Orang yang melakukan pengambilan darah, jadi petugas yang ambil darah, bukan orang yang diambil darahnya ya, tapi petugas yang mengambil darah itu disebut sebagai istilah flebotomis yang melakukan proses pengambilan darah. Nah, ini pertanyaannya, kalian masukkan di menu forum diskusi jawaban Anda secara perorangan untuk nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masih punya 1 menit? Sebelum saya akhiri? Saya Bu. Silakan. Tadi saya ingatkan ya, saya itu menyebutkan nama Anda. Boleh cepat. Ibu, perkenalkan nama saya Yuna Friana Bu. Yang saya tanyakan kan tadi Bu ada pengaruh merokok. Nah kalau misalnya Bu orang yang tinggal di lingkungan, maksudnya di dalam rumahnya itu Bu, maksudnya lebih banyak asap rokok, tapi dia tidak merokok Bu. Jadi bagaimana Bu? Apakah berpengaruh juga atau tidak? Karena yang dipengaruhi, jadi ini sebetulnya pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Karena banyak penelitian yang sudah menyebutkan bahwa perokok pasif itu mendapatkan efek yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktifnya sendiri. Karena pada perokok aktif, dia punya filter yang memfilter sebagian asap itu masuk ke dalam tubuhnya, kemudian nanti dia hembus. Nah, sayangnya kalau orang yang di luar perokok pasif tidak ada filter di hidung, jadi dia akan langsung menghirup tanpa adanya filter. Makanya banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa perokok pasif itu lebih tinggi resikonya, lebih tinggi efek buruk dari asap, ya, bukan dari tembakaunya, tapi dari asap pembakaran dari tembakau ini, rokok ini, dibandingkan orang-orang yang merokok langsung. Nah, penelitian rokok dan hemoglobin ini dilakukan pada perokoknya, bukan pada orang sekitarnya. Jadi tadi kadar hemoglobinnya yang lebih tinggi, yang mengikat CO, itu diukur pada pada orang-orang responden yang memang merokok. Nah, saya belum mencari, ya mungkin ada yang membandingkan antara perokok pasif dan perokok aktif dalam kadar CO pada hemoglobin. Tapi saya belum mencari apakah ada penelitian tersebut. Kalau memang belum ada, ini menjadi salah satu hal yang bisa diidentifikasi. Kalian bisa, ya sebetulnya mudah sekali ya, diukur kadar hemoglobin, kemudian ada pemeriksaan gas darah untuk CO dan oksigen, itu bisa dibandingkan pada orang-orang yang merokok aktif dan orang-orang yang perokok pasif yang ada di lingkungan rumahnya, gitu ya, yang orang tinggal dengan perokok aktif. Tapi mohon maaf, karena saya sendiri belum mencari apakah penelitian tersebut ada dilakukan atau tidak. Yang saya sampaikan tadi itu penelitian hanya anak TLK gitu ya. Jadi yang memang diukur langsung pada perokok aktifnya. Gitu. Jadi silahkan. Nanti saya akan mencari juga apakah ada literatur tersebut. Tapi kalau ada yang kalian nanti selesai perkuliahan ini, kalian bisa men-searching di Google Scholar yang sederhana saja gitu ya. Anda mungkin mendapatkan jawaban, Anda juga bisa berbagi di forum diskusi tersebut. Anda bisa tuliskan apa yang Anda dapatkan dari perokok pasif dan perokok aktif dari segi kadar biomarker di dalam tubuh. Ya. Ada lagi? Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin berkomentar misalnya?
Sudah tidak ada ya. Jadi karena tidak ada lagi yang berkomentar, waktu saya sudah habis 9.40, maka saya akhiri